Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kimia kelas 11 setelah bab mengenai termokimia, yaitu bab laju reaksi. Di sini nanti saya akan menjelaskan konsep-konsep tentang laju reaksi beserta dengan latihan soalnya. Langsung saja, apa itu laju reaksi? Laju suatu reaksi itu dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi dari suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi dari suatu produk dalam satuan waktu. Misal di sini saya ada reaksi A plus B menjadi C plus D. Kita tahu nanti A plus B itu dia nanti sebagai reaktannya ya, atau pereaksinya. Ini saya tuliskan pereaksi. Nah, kemudian CD itu dia sebagai produk. Saya tulis PR. Nah, tadi berdasarkan konsep dari laju dikatakan bahwa laju itu merupakan berkurangnya konsentrasi reaksi. Dalam hal ini kan A dan B. A dan B berkurang. Nah, kita lihat dari grafiknya, ini adalah grafik menunjukkan kalau konsentrasi dari reaksi A dan B itu berkurang. Sedangkan kalau ditinjau dari produknya, dalam hal ini ada C dan D tadi, dia adalah laju bertambahnya konsentrasi dalam tiap satuan waktu. Bisa dilihat di sini konsentrasinya dia semakin bertambah untuk produk. Nah, secara umum nanti laju reaksi akan ditulis dengan V atau laju itu adalah plus minus dari perubahan konsentrasi tiap satuan waktu per delta T, di mana keterangannya V adalah laju reaksi, nanti dia satuannya adalah molar per detik. Kemudian delta C itu adalah perubahan konsentrasi Z-nya. Delta T adalah perubahan waktunya nanti dalam detik. Kemudian minus itu menunjukkan adanya pengurangan konsentrasi Z, sedangkan plus itu menunjukkan adanya pertambahan konsentrasi Z. Konsep yang perlu kita pegang bahwa laju itu dia nanti akan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi V itu sama dengan 1/T. Nah, contoh soalnya, pada reaksi H2 plus I2 menjadi 2HI, berapa laju pembentukan HI jika setelah 5 detik konsentrasi HI yang terbentuk adalah 0,05 mol per liter. Tentukan juga laju penguraian H2. Nah, di sini tadi kan persamaan reaksinya ini ya, H2 plus I2 menjadi 2HI. Kita akan menghitung laju pembentukan HI dulu, di mana V itu sama dengan perubahan konsentrasi dari HI per perubahan waktunya. Nah, ini tadi kan mol per liter itu kan sama dengan molaritas, atau dia sama dengan konsentrasi dari HI-nya. Berarti 0,05 dibagi waktunya di sini adalah 5. Dibagi 5 hasilnya adalah 0,01 molar per detik. Ini adalah laju pembentukan dari HI. Kemudian di sini ada pertanyaan juga, tentukan laju penguraian H2. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa laju pembentukan HI adalah 0,01. Untuk menghitung laju penguraian H2 atau di sini VH2, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien, bahwa V2 itu sama dengan koefisien H2 per koefisien HI dikali dengan laju dari HI. Koefisien H2 di sini 1 ya, koefisien HI ini 2, berarti 1/2 dikali tadi laju dari HI adalah 0,01, sehingga hasilnya adalah 0,005 molar per detik. Berikutnya mengenai hukum laju dan order reaksi. Hukum laju di sini dia merupakan persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konstanta laju dan konsentrasi dari reaktannya. Sedangkan order reaksi itu merupakan pangkat-pangkat konsentrasi reaktan yang ada dalam hukum laju. Dimana kalau misal saya mempunyai suatu reaksi Ma ditambah Nb menjadi Pc plus Hd, nanti persamaan atau hukum lajunya itu menjadi V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali dengan konsentrasi B pangkat Y, di mana nanti V itu adalah laju reaksinya, kemudian K adalah konstanta atau tetapan lajunya, A adalah konsentrasi dari ZA, sedangkan B adalah konsentrasi dari ZB. X di situ merupakan order reaksi terhadap A, sedangkan Y itu adalah order reaksi terhadap B, di mana nanti total X dan Y itu dinamakan sebagai order reaksi total. Nah, untuk order reaksi, yang pertama ada order reaksi 0, di mana tidak terjadi perubahan laju reaksi berapapun perubahan konsentrasi reaksinya. Artinya ketika saya memiliki persamaan
V sama dengan K dikali A pangkat 0. Jadi nanti konsentrasinya mau diubah berapapun, karena di sini ordernya 0, semua yang dipangkatkan 0 nanti hasilnya adalah 1, sehingga nanti tidak akan berpengaruh terhadap lajunya. Untuk grafiknya, grafik hubungan perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi untuk order 0, itu dia lurus seperti ini. Kemudian yang kedua ada order reaksi 1, di mana nanti perubahan konsentrasi per reaksi 2 kali akan menyebabkan reaksi lebih cepat 2 kali juga. Jadi nanti dia berbanding lurus ya. Kalau konsentrasinya menjadi 4 kali, berarti nanti lajunya juga akan menjadi 4 kali. Dengan persamaan V sama dengan K dikali A. Di sini kan ordernya pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Ini pangkat 1 di sini artinya. Nah, grafiknya dia miring seperti ini. Di reaksi 2 itu dimana nanti laju perubahan konsentrasi reaksi 2 kali akan menyebabkan laju reaksi lebih cepat 4 kalinya. Jadi contoh di sini ada V sama dengan A pangkat 2. Berarti nanti kalau A-nya dia menjadi 2, berarti kan 2 pangkat 2, berarti nanti lajunya akan berubah menjadi 4 kalinya. Bisa juga V sama dengan K dikali A dikali B, dimana A dan B nanti kalau di sini saya isi masing-masing 2. Nah, nanti kan berarti V-nya itu kan menjadi 4 kalinya. Jadi seperti itu, dengan grafik nanti dia melengkung seperti ini. Untuk contoh soalnya, di sini ada data percobaan dari 4 percobaan untuk reaksi A plus B menjadi AB. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, tentukan order reaksi untuk A dan B, kemudian persamaan laju reaksinya bagaimana, harga tetapan laju reaksi, dan laju reaksi ketika A nilai konsentrasinya 0,6 dan B adalah 0,2. Kita akan bahas yang pertama dulu untuk penentuan order reaksi. Jadi kita akan tentukan order A dulu. Kalau kita mau menentukan order A, berarti yang kita akan lihat adalah data B yang sama. Dalam hal ini data B yang sama adalah data pertama dan data keempat ya. Jadi kita menggunakan data 1 dan data keempat. Nah, langsung saja kita bandingkan. Jadi, V4 per V1 sama dengan konsentrasi A data keempat pangkat X per konsentrasi A data pertama pangkat X. Di sini, 4 dan 1 ini tidak masalah. Yang atas mau 4 atau mau 1, itu tidak ada masalah. Kenapa saya di sini memilih 4 yang atas? Nanti agar hitung-hitungannya lebih mudah saja sih. Jadi kita masukkan laju data keempat di sini adalah 24, laju data pertama adalah 6. Jadi 24 per 6, kemudian A data keempatnya 0,2, A data pertamanya 0,1. Jadi nanti di sini 4 sama dengan 2 pangkat X adalah 2, sehingga order A adalah 2. Kemudian kita akan mencari order B. Kalau mencari order B berarti yang kita lihat adalah data A yang sama. Data A yang sama di sini ada data 1, ada data 2, ada data 3. Bebas menggunakan data manapun. Di sini saya menggunakan data kedua dan data ketiga. Jadi langsung saja V3 per V2 sama dengan konsentrasi B data ketiga pangkat Y per konsentrasi B data kedua pangkat Y. Kita masukkan V data ketiganya 24, kemudian laju data keduanya adalah 12. Jadi 24 per 12 sama dengan 0,20 pangkat Y per 0,10 pangkat Y. Sehingga 2 sama dengan 2 pangkat Y ketemu 1. Berarti order B itu adalah 1. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menentukan persamaan lajunya. Jadi persamaan lajunya menjadi V sama dengan K dikali A pangkat 2, karena tadi order A2, kemudian dikali B order 1. 1 tidak perlu ditulis ya. Kemudian kita ke pertanyaan yang ketiga mengenai harga tetapan laju atau nilai K. Kalau kita akan menentukan nilai K, kita bebas menggunakan data manapun. Boleh data 1 sampai 4. Dalam hal ini saya akan menggunakan data pertama saja. Jadi kita tulis persamaannya dulu. V sama dengan K pangkat 2 dikali B. Saya menggunakan data pertama. Data pertama V-nya 6, A-nya 0,1 dan B-nya 0,05. Sehingga saya aplikasikan ke rumus. 6 sama dengan K dikali 10 pangkat min 1 pangkat 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga K sama dengan 6 per 10 pangkat min 1 pangkat 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 2, yaitu 6 per 5 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya atau nilai K-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat 4.
Nah, nilai K ini nanti kita bisa gunakan untuk menjawab pertanyaan yang keempat, di mana berapa laju reaksi jika A-nya 0,6 dan B-nya 0,2. Kita tulis dulu persamaannya seperti tadi, V sama dengan K dikali A pangkat 2 dikali B. Kita masukkan K-nya, nilai K ini nanti kita akan masukkan ke sini. Sehingga 1,2 kali 10 pangkat 4 dikali 6 kali 10 pangkat minus 1 pangkat 2 dikali 2 kali 10 pangkat minus 1. Hasilnya adalah 144. Jadi seperti itu cara mengerjakan soal untuk laju reaksi. Berikutnya, nah di sini ada tipe soal untuk pilihan ganda. Grafik yang menunjukkan orde reaksi A adalah yang mana? Berarti kalau kita mau mencari orde A, yang kita lihat adalah data B yang sama. Data B yang sama, ada data 1 dan ada data yang kedua. Nah, di sini ada data waktu dan ada data laju. Kita bisa menggunakan salah satunya, tapi saya lebih suka menggunakan data laju karena kita tidak perlu membalik. Jadi langsung saja ya, V2 per V1 sama dengan A data kedua pangkat X per A data pertama pangkat X. V data kedua itu adalah 64, data pertamanya 16, sehingga 64 per 16 sama dengan 2A pangkat X per A pangkat X, sehingga 4 sama dengan 2X, X sama dengan 2. Orde 2 kita tinggal cari saja grafik orde 2 tadi yang C. Kemudian kita ke teori tumbukan. Kita tahu bahwa suatu reaksi kimia itu terjadi karena adanya tumbukan, di mana tumbukan itu nanti akan menghasilkan suatu produk. Nah, kita akan mengenal tumbukan efektif dan tumbukan yang tidak efektif. Kalau kita lihat tumbukan efektif, di sini ada NO dengan O3. Ketika terjadi tumbukan efektif, maka dia akan bereaksi, akan menghasilkan zat yang baru, yaitu NO2 di sini dan O2. Ini ada O2 ya. Nah, tapi untuk tumbukan tidak efektif dengan NO dan O3 juga, ketika tumbukannya tidak efektif, maka dia tidak akan menghasilkan produk. Artinya ya NO tetap NO, kemudian O3 tetap O3. Nah, dalam hal ini, dalam konsep teori tumbukan, hanya tumbukan antar partikel yang efektiflah yang dapat menimbulkan reaksi, di mana syarat suatu tumbukan efektif itu dia energi minimumnya harus kuat ya, kemudian arah tumbukannya juga harus tepat agar dia bisa menghasilkan suatu reaksi. Kita akan mengenal istilah energi aktivasi atau disingkat dengan EA. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi atau energi pengaktifan adalah energi minimum yang harus dimiliki partikel bereaksi sehingga menimbulkan tumbukan yang efektif. Jadi harus ada energi minimum agar bisa menimbulkan suatu reaksi. Di sini ya. Nah, ini adalah energi aktivasinya. Jadi harus ada energi minimum sekian agar bisa menghasilkan suatu produk. Nah, semakin kecil nilai energi aktivasi, maka akan semakin mudah suatu reaksi itu akan terjadi. Nah, ada beberapa faktor untuk menentukan laju reaksi. Ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi, kemudian luas permukaan bidang sentuh, ada suhu, dan ada juga katalis. Kita ke yang pertama, yaitu mengenai konsentrasi. Nah, kita lihat saya memiliki pita MK ya. Di sini sama dia. Saya masukkan yang pertama ke tabung A, itu berisi HCl 3 molar, yang kedua HCl 1 molar. Kita tahu HCl 3 molar itu konsentrasinya lebih tinggi. Kita akan amati perubahannya ketika sudah dimasukkan. Oke, kita lihat bahwa di tabung A itu dia lebih cepat bereaksi ya dibandingkan dengan di tabung B. Kalau kita lihat tumbukannya, nah seperti itu. Di tabung A itu dia tumbukannya lebih banyak ya, partikelnya pun lebih banyak karena dia konsentrasinya tinggi. Nah, konsepnya untuk faktor konsentrasi itu nanti ketika konsentrasinya semakin besar, maka jumlah partikel lebih banyak sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan. Ketika peluang terjadinya tumbukan itu lebih besar, maka semakin banyak pula kemungkinan tumbukan efektif yang terjadi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat.
Yang kedua, di sini ada pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Di sini ada sel 2 molar ya. Kemudian di sini ada serbuk CaCO3 dan kepingan CaCO3. Hati-hati, kita harus bisa menentukan antara serbuk dan kepingan mana yang luas permukaannya lebih besar. Silahkan diingat konsep bahwa serbuk dan kepingan dalam masa yang sama ya, itu luas permukaannya lebih luas yang serbuk. Kita amati saja percobaan ini. Nah, kita lihat di dalam serbuk CaCO3 itu tumpukannya dia lebih banyak. Dengan kata lain, nanti untuk serbuk CaCO3 itu laju reaksinya lebih cepat terjadi. Kalau misal masih bingung mengenai kenapa serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar, nah di sini misal saya punya ini ya, balok ya. Nah, satu balok utuh, luas permukaannya kan berarti yang kita hitung hanya bagian luar-luarnya ini saja kan. Kemudian yang belakang, samping kiri, atas, dan bawah. Tapi ketika saya pisahkan, nah, jadi luas permukaannya yang tadinya di dalam, itu nanti dia akan kehitung. Jadi yang tadinya di bagian sini, itu akan terhitung. Dengan kata lain nanti dalam masa yang sama, ketika dia bentuknya semakin kecil, itu luas permukaannya malah menjadi semakin besar. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk luas permukaan bidang sentuh, semakin luas permukaan bidang sentuh, maka tumbukan akan lebih sering terjadi, sehingga nanti laju reaksi akan semakin cepat juga. Berikutnya ada pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Di sini ada gula nanti dengan massa yang sama. Di tabung A nanti akan saya panaskan, sedangkan yang P tidak. Oke, kita masukkan. Nah, itu ada pemanasan. Nanti kita bisa lihat ya dari pemanasan ini siapa yang akan lebih cepat bereaksi atau gulanya akan habis. Nah, ini nih di tabung A dia lebih cepat bereaksi, lebih cepat habis gulanya dibandingkan dengan yang B. Nah, tumbukannya pun lebih banyak yang A. Konsepnya untuk suhu, semakin tinggi suhu reaksi, nanti semakin cepat gerak molekulnya sehingga energi kinetiknya akan semakin besar yang akan menimbulkan kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang semakin besar juga, sehingga laju reaksinya akan menjadi semakin cepat. Nah, di mana nanti di dalam suhu, faktor suhu ada rumus yang kita gunakan. Jadi VT sama dengan delta V pangkat TT min T0 per delta T dikali V0, atau super TT sama dengan delta V pangkat TT min T0 per delta T dikali 1 per T0. Di mana keterangannya ini ya. VT adalah laju awal, V0 adalah VT adalah laju akhir, V0 adalah laju awal, TT waktu akhir, T0 waktu awal, delta V adalah perubahan laju, TT adalah suhu akhir, T0 suhu awal, dan delta T adalah kenaikan suhu tiap perubahan laju. Nanti akan saya berikan contoh untuk mengerjakan soal tipe ini. Kemudian faktor yang keempat adalah katalis, di mana katalis itu adalah suatu zat yang akan mempercepat terjadinya suatu reaksi, tetapi nanti dia tidak ikut bereaksi. Katalis ini mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi ini misal ada suatu reaksi, jadi yang garis tebal ini nih. Ini reaksi biasa tanpa adanya katalis. Energi aktivasinya membutuhkan sekian, terlalu tinggi untuk menghasilkan produk. Nah, tapi ketika dia ada katalis, dia akan menurunkan energi aktivasi. Jadi akan turun nih energi aktivasinya, hanya butuh sekian agar bisa menghasilkan produk. Nah, ada beberapa contoh soal, kita bahas saja. Soal yang pertama, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi adalah yang mana? Berarti di sini karena diminta hanya dipengaruhi oleh konsentrasi, artinya konsentrasinya harus beda tapi faktor lainnya harus sama. Pilihan A, gambar 1 dan 2. Konsentrasinya sama-sama 2 molar, berarti bukan ya, karena kita harus mencari konsentrasi yang beda. 1 terhadap 3, konsentrasinya sama-sama 2 molar juga, berarti bukan. 2 terhadap 3, bukan juga. 2 terhadap 4, kita lihat 2 terhadap 4. Yang 2 konsentrasinya 2 molar, yang 4 1 molar, oke. Tapi faktor lainnya harus sama. Di 2 suhunya 27, di 4 juga 27. Oke, kemudian di sini dia
kepingannya bulatnya satu aja sama, berarti hasilnya jawabannya adalah pilihan yang D2 terhadap 4. Kemudian yang berikutnya, diagram di bawah ini menyatakan ada ini ya, ada suatu diagram. Pertanyaannya mana yang cocok dari ini. Nah, kita ingat di situ ada reaksi atau reaktan dan hasil reaksi, di mana reaksinya di sini awalannya dia lebih tinggi daripada akhirnya ya. Dimana ketika nilai awal lebih besar daripada akhir, berarti itu adalah suatu eksoterm. Artinya kalau eksoterm itu nanti dia sistemnya akan melepas kalor. Pilihan A, reaksi berlangsung dengan menyerap energi. Bukan ya, karena dia endoterm. X adalah perubahan entalpi reaksi. Bukan ya, perubahan entalpi reaksi itu yang Y harusnya. X itu adalah energi aktivasi. C, reaksi hanya dapat berlangsung jika X lebih besar daripada Y. Kemudian yang D, reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm. Benar ya, sehingga soal ini jawabannya adalah pilihan yang D. Nah, ini soal terakhir. Bila suhu reaksi dinaikkan 10 derajat Celcius, maka laju reaksinya akan menjadi 2 kali lipat. Kalau pada suhu T derajat Celcius reaksi berlangsung selama 12 menit, maka pada suhu T ditambah 30 derajat reaksi akan berlangsung selama berapa menit? Karena di sini yang diketahui adalah waktu, saya menggunakan rumus ini ya. 1/TT sama dengan delta V di pangkat TT min T0 per delta T dikali 1/T0. Delta V itu adalah perubahan laju. Tadi ini lajunya tiap 2 kali lipat. Kemudian waktu akhirnya ini T plus 30, waktu awalnya berarti T per perubahannya. Ingat delta T itu bukan suhu akhir dikurangi suhu awal ya, tapi ini perubahan suhu tiap kenaikan laju itu adalah delta T-nya 10, kemudian waktu awalnya adalah 12, sehingga 1/TT sama dengan 2/3 dikali 1/12, 1/TT sama dengan 8/12, TT 12/8, hasilnya adalah 1,5 menit, sehingga soal ini hasilnya adalah yang D. Soal terakhir, dari data berikut urutkan kelajuan reaksinya dari yang paling lambat ke yang paling cepat. Di sini ada yang serbuk dan ada yang kepingan. Kalau mau yang lambat antara serbuk dan kepingan, berarti lebih lambat yang kepingan. Kepingan ada di percobaan 2 dan ada di percobaan yang keempat. Kemudian kita lihat konsentrasinya, di sini sama-sama 0,1, berarti kita akan lihat suhunya 25 dan 50, tentunya lebih lambat yang 25. Sehingga nanti yang paling lambat ini nomor 2, kemudian diikuti nomor 4. Berikutnya yang serbuk, konsentrasinya ada yang 0,2, ada yang 0,3. Berarti akan lebih lambat ketika konsentrasinya lebih rendah. Berarti antara nomor 1 dan nomor 5 ya. Kita lihat suhunya saja. Di sini 25 dan 50, jelas lebih lambat yang 25. Berarti nanti percobaan pertama akan menjadi urutan ketiga. Yang ini urutan keempat, ini urutan kelima, sehingga urutannya menjadi 2, 4, 1, 5, 3. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari laju reaksi. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.